Pernahkah kamu berpikir, mengapa begitu banyak orang yang kecanduan sesuatu yang sesungguhnya membuat mereka hancur perlahan? Pornografi, sebuah racun yang dibungkus dalam kenikmatan sesaat, sebuah dosa yang disamarkan dalam bentuk hiburan ringan. Dan sayangnya, kini semua itu tersedia di genggaman tangan kita, gratis dan bebas diakses. Setiap detik, setiap waktu. Saudaraku, sadarkah kamu apa yang kamu sebut sebagai kenikmatan itu sesungguhnya adalah jalan menuju kehancuran batin, kehancuran mental, bahkan kehancuran imanmu? Tontonlah video ini sampai habis, saudaraku. Pernahkah kamu merasa terjebak? Hidupmu terasa berjalan biasa saja, namun di dalam dirimu ada rahasia gelap yang kamu sembunyikan dari semua orang. Saat kamu sedang sendiri, saat malam tiba, atau ketika pintu kamar terkunci rapat, disitulah saat kamu masuk ke duniamu sendiri. Dunia yang kamu ciptakan dari potongan-potongan gambar yang kamu lihat, dari video yang kamu tonton, dari imajinasi kotor yang menguasai pikiranmu. Awalnya kamu hanya coba-coba, hanya sekedar mengisi waktu, hanya sebentar, bisik hatimu. Tapi, tahukah kamu, dari sekedar sebentar, kamu menciptakan dunia kedua dalam pikiranmu. Dunia yang hanya ada antara kamu dan layar ponselmu. Dunia yang tak ada satu orang pun tahu, bahkan orang terdekatmu. Kamu mulai tertutup dan kamu mulai lebih suka sendiri. Karena saat sendirian, kamu bebas masuk ke dunia gelap itu. Imajinasi liar mulai kamu pelihara. Adegan-adegan yang kamu lihat terekam jelas dalam pikiran. Gambaran-gambaran kotor menjadi bahan khayalan di setiap waktu sepimu. Tanpa sadar, setiap hari kamu memberi makan syahwatmu dengan gambaran-gambaran haram. Kamu menjadi budak dari pikiran kotormu sendiri. Dan akhirnya, ketika rasa itu tak lagi tertahan, kamu melampiaskan dengan tanganmu sendiri. Kamu tahu itu salah, tapi kamu terjebak, bahkan sampai onani, menjadi pelarian dari dorongan syahwat yang tak terbendung akibat tontonan-tontonan itu. Setelahnya, kamu merasa hampa. Kamu tahu itu menjijikkan. Dan setelah selesai menonton, kamu merasa hina. Tapi, esok harinya, kamu ulangi lagi. Begitulah pornografi bekerja. Dia merusakmu, tapi membuatmu ketagihan. Dia menghancurkan harga dirimu, tapi membuatmu tak bisa berhenti. Disitulah bahaya terbesar racun ini. Dia memberimu ilusi kenikmatan, padahal sesungguhnya dia sedang memenjarakan jiwamu. Kamu merasa bebas, padahal kamu hampa. Kamu merasa menikmati, padahal kamu sedang dihancurkan perlahan. Dan saat dunia itu semakin kuat mencengkeramu, kamu mulai kehilangan jati dirimu yang sebenarnya. Sadarlah, saudaraku, kamu layak hidup bebas dari candu ini. Jangan terus jadi tawanan dunia gelapmu sendiri. Bangkitlah sebelum semuanya terlambat. Setelah kamu terjebak dalam ilusi kenikmatan itu, apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit, ada yang berubah dalam dirimu. Kamu mulai merasa kosong. Kamu mulai merasa ada yang hilang, tapi kamu tak tahu apa. Sadarkah kamu, setiap kali kamu menikmati video-video itu, sebenarnya hati kecilmu menangis. Nurani dalam dirimu berteriak meminta tolong. Tapi syahwatmu lebih keras, menutup semua suara kebenaran itu. Inilah efek pornografi yang jarang orang sadari.
hati menjadi keras. Apa artinya? Hati yang keras tidak lagi mudah tersentuh oleh kebaikan. Kamu lihat orang berbagi, kamu diam. Kamu dengar azan, tak ada rasa haru. Kamu sholat, tapi sekadar gerakan kosong, tanpa makna. Sholatmu kehilangan rasa. Di atas sajadah, kamu hadir secara fisik, tapi pikiranmu tetap kotor. Bahkan di tengah-tengah bacaan sholat, gambaran adegan porno muncul di kepalamu. Betapa ngerinya situasi seperti itu. Kamu sulit dekat dengan orang baik. Hati yang penuh kotoran akan berat menerima nasihat. Saat ada teman yang mengajakmu ke jalan kebaikan, kamu mencari alasan untuk menghindar. Hubungan dengan pasangan menjadi rusak bila kamu lajang. Kamu akan melihat lawan jenis sebagai objek syahwat semata. Bila kamu sudah menikah, kamu akan kecewa dengan pasanganmu karena apa yang kamu lihat di video tidak terwujud di dunia nyata. Inilah cara pornografi menghancurkan kualitas hubungan manusia. Dan lebih mengerikannya lagi, di dalam pikiranmu, iblis membisikkan, kamu kotor, kamu hina, kamu sudah jauh dari Allah, tidak ada gunanya untuk kembali. Itulah tipu daya setan. Sesungguhnya masih ada jalan pulang, tapi kamu harus melawan. Syahwatmu itu tidak akan pernah puas. Sekali kamu turuti, ia akan menuntut lebih. Kamu mungkin berpikir hanya tontonan biasa, tapi setelah itu kamu mencari yang lebih vulgar, lalu yang lebih ekstrem, bahkan yang lebih gila, sampai pada titik di mana saat kamu telah selesai melakukan aksi, kamu sendiri jijik melihat apa yang kamu cari. Inilah cara kerja syahwat. Saat diberi, dia meminta lebih, dan saat dipenuhi, dia haus kembali. Kamu mulai mengejar sensasi, bukan kenikmatan. Hidupmu diatur oleh nafsumu. Kamu menjadi budak dari syahwat yang kamu besarkan sendiri. Dan lebih tragisnya lagi, kamu menikmatinya. Kamu bangga dengan dosa yang sesungguhnya membuat Allah murka. Akan tetapi, kamu tidak sendirian, sahabatku. Banyak orang di luar sana pun ada yang pernah terjebak dalam dosa yang sama sepertimu, dan mereka berhasil lepas. Kuncinya ada dua. Yang pertama, kemauan yang kuat, dan yang kedua, keberanian diri. Kamu harus mau berubah, dan kamu harus berani bertindak. Bagaimana caranya? Pertama, putuskan rantai pertama. Hapus semua video yang ada di HP. Bersihkan memori ponselmu dan hilangkan akses yang menghubungkanmu pada dosa ini. Kedua, ganti kebiasaan. Setiap ada waktu kosong atau di saat kamu sedang sendiri, isi dengan aktivitas baru seperti olahraga, membaca buku, ikut kajian, atau membaca Al-Quran. Ketiga, jaga pandangan. Latih menundukkan pandangan di dunia nyata. Dan saat di media sosial, batasilah waktumu. Keempat, perbanyak istighfar. Setiap kali kamu terjatuh dan pikiran kotor kembali mendatangimu, jangan biarkan setan membuatmu putus asa. Segeralah istighfar dan mulailah bangkitkan niat lagi. Kelima, cari teman baru. Bergabunglah dengan orang-orang baik, karena lingkungan buruk akan menarikmu kembali pada kebiasaan lama. Keenam, jangan tinggalkan sholat. Walaupun pikiranmu masih kotor, tetaplah sholat, karena sholat adalah senjata terkuatmu. Teruslah sholat sampai Allah membersihkan hatimu. Ingat, hidayah itu bukan untuk orang sempurna. Hidayah itu untuk orang yang mau berjuang. Saudaraku, kamu bukan makhluk hina.
Kamu bukan manusia kotor. Kamu hanya seorang hamba yang sedang berjuang melawan dosa. Jangan pernah menyerah. Setiap air mata penyesalanmu dicatat oleh Allah. Setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, Allah tahu perjuanganmu. Hari ini, jadikan titik balik. Katakan dalam hatimu, cukup. Aku tidak ingin jadi budak dosa ini lagi. Bangkitlah, saudaraku. Mulailah dari sujud panjang di malam hari. Menangislah kepada Allah dan berdoalah. Ya Allah, bersihkan hatiku. Bimbing aku keluar dari dunia gelap ini. Karena satu hal yang harus kamu tahu, pintu taubat selalu terbuka hingga nyawamu berakhir.